One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Puji Lestari dengan NIM I1120053. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas final pemrograman dasar. Nah, di sini ada tiga buah perintah. Yang pertama itu membuat pemrograman dengan nested if, yang kedua dengan nested loop, dan yang terakhir itu dengan array. Jadi di sini saya memilih soal. Untuk soal yang pertama itu membuat pemrograman aplikasi pembelian sebuah hunian berdasarkan 5 syarat. Yang pertama ada kriteria hunian yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu strategis dan murah. Nah, untuk murahnya sendiri itu yaitu kurang dari 100 juta. Kemudian untuk syarat yang kedua itu ada umur, di bawah 18 tahun dan 18 tahun ke atas. Kemudian ada jenis hunian, rumah tunggal dan apartemen, dan tipe hunian, small, medium, big, dan kemudian di sini jumlah unit yang akan dibeli. Nah, di sini ini merupakan inputan yang nanti user akan inputkan pada web browsernya. Nah, kemudian nanti outputannya itu akan muncul detail hunian yang dipilih. Jadi nanti akan muncul di sini kriteria yang dipilih, jenis hunian, tipe hunian, dan jumlahnya. Kemudian akan muncul total harga yang harus dibayar. Nah, untuk lebih jelasnya itu saya akan langsung saja. Pertama buat dulu. Buat dulu folder sini. Final. Kemudian Scott. Nah, ini. Kemudian kita akan membuat file baru. Di sini nomor 1. Nested if. Dan sini .html. Ini di sini lagi buat nomor 1 nested if .js script. Nah, kemudian sini kita buat dulu HTML-nya, tampilan HTML-nya. Jadi sini struktur dasarnya HTML. Kemudian di sini saya beri dulu nama titelnya nested if. Nah, kemudian di tag body buat dulu teks script-nya. Search. Nah ini. Kemudian di sini saya beri dulu heading-nya. In real estate. Terus di sini buat dulu keterangannya.
Nah, di sini percayakan pembelian hunian pada agen real estate kami. Kemudian di sini buat dulu detailnya. Sini hidung saya lagi. Sini. Ini saya akan buat dulu detail yang syarat-syaratnya tadi. Jadi sini pakai tag tabel. Nah, kemudian barisnya. Kemudian di sini kolomnya. Kolom yang pertama itu tunggu sebentar. Kriteria. Kolom yang pertama itu kriteria. Terus kolom yang kedua umur. Perlu umur. Kolom yang ketiga jenis hunian. Jadi nanti ini untuk membantu dalam detail outputannya nanti. Untuk detail yang dipilih konsumen. Jadi nanti ini kita pakai di sini. Saya tambahkan detail. Tadi nomor 3 itu jenis hunian. Jenis hunian. Kemudian di sini jenis hunian itu yang keempat tipe hunian. Nah, seperti ini. Kemudian untuk row selanjutnya itu untuk kolom pertama buat list dulu. Order list. Nah, seperti ini. Kemudian di sini list. List yang pertama itu karena kriteria itu yang pertama strategis. Terus list yang kedua itu murah dalam kurung kurang dari 100 juta. Kemudian kolom yang selanjutnya itu ada ini jenis hunian. Nah, ini jenis hunian. Kolom yang selanjutnya jenis hunian tadi itu ada rumah tunggal dengan apartemen. Per unit. Kemudian kolom selanjutnya ada tipe hunian. Di sini yang pertama itu small. Kemudian ini medium. Kemudian list yang selanjutnya itu tambahkan sini. Nah, kemudian dari satu kriteria jadi tipe. Oke, sudah. Kemudian di sini tambahkan dulu border supaya lebih rapi nanti. 1. Cek dulu. Open with web server. Nah, seperti ini. Ya.
Oke. Selanjutnya, karena sudah detailnya, selanjutnya itu kita akan membuat untuk isinya nanti, untuk inputannya. Oke, saya pakai form. Kemudian pakai tabel lagi. Sini pertama row-nya, terus di sini. Nah, kolom yang pertama itu kan tadi ada kriteria. Berarti label for tadi kriteria. Kriteria hunian. Kemudian di sini kolom yang selanjutnya itu saya akan pakai text select. Select name-nya kriteria. Kriteria. Kemudian di sini option-nya, option value-nya. Nah, di sini pilih kriteria hunian. Nah, di sini copy paste saja. Di sini ganti jadi 1, di sini 2. Tadi kriteria yang pertama itu strategis. Di sini murah. Kurang dari 100 juta. Kurang dari 100 juta. Nah, terus selanjutnya baris yang selanjutnya itu ada garis kriteria umur. Di label for umur. Nah, kemudian di sini lagi input tipe-nya. Input tipe. Input tipenya itu number di sini. Kemudian input tipe namanya umur, ID-nya juga umur juga.
Di sini, tunggu, yang kedua itu, yang ketiga itu ada jenis hunian. Oke, jenis hunian pakai ini juga saja. Nah, ini jenis hunian. Bisa di sini J hunian. Jenis hunian. Jenis hunian. Kemudian di sini jenis hunian. ID-nya juga jenis hunian. Jenis hunian. Kemudian value-nya pilih jenis hunian. Terus jenis hunian yang pertama itu rumah tunggal. Rumah tunggal, terus yang kedua itu ada apartemen. Apartemen. Oke. Terus yang ke 1, 2, 3, yang keempat ada tipe hunian. Sama juga dengan ini saja. Nah, tipe hunian, tipe. Namanya sih tipe saja. Nah, di sini salah ya. Tipe hunian. Tipe hunian. Kemudian di sini tipe. Tipe. Sini juga tipe. Nah, tipe. Pilih tipe hunian. Tipe hunian itu yang pertama ada small, kemudian ada medium, kemudian di sini pasti saja yang ini 3 ada big. Nah, ini umur, jenis hunian, tipe, kriteria, umur, jenis hunian, tipe. Yang terakhir itu yang kelima ada jumlah unit. Jumlah unit pakai saja ini kayak umur. Nah, di sini jumlah unit. Nah, di sini jumlah. Di sini nambah. Di sini jumlah. Di sini jumlah. Di sini jumlah. Oke. Cek dulu. Nah, ini dari yang tabel. Nah, ini PR di sini. Nah, seperti ini. Supaya cantik, ke sini center saja. Ini center, yang ini. Sini center. Kemudian kriteria hunian, ini strategis, murah kurang dari 100 juta, umur, jenis hunian rumah tunggal apartemen, tipe hunian, unit, Selanjutnya kita akan pindah ke JavaScript-nya. JavaScript-nya, pertama, maaf lupa tombol button-nya, astaga.
Ini. Nah, R buat dulu baris baru, kemudian kolom baru, input type reset dulu, reset. Sini value-nya reset. Kemudian di sini submit. Value-nya pesan. Ini hapus. Jangan reset saja, reset. Sini pesan. Kemudian di sini tambahkan fungsinya real estate. Nah, oke. Kemudian sudah fungsinya. Kemudian ini kan ada ke sini, ke JavaScript-nya. JavaScript itu pertama tadi fungsinya dulu, fungsinya real estate. Nah, kemudian deklarasikan variabelnya. Jadi pertama variabel kriteria sama dengan pass in dokumen dot get element by id. ID-nya tadi kriteria. Nah, di sini dot value-nya. Oke, jangan lupa tanda titik koma. Kemudian tadi ada berapa variabel tadi itu? Sisa 4, 5 lagi. Tambahkan variabel harga sebentar. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kriteria yang kedua itu ada umur. Terus yang ketiga ada jenis hunian. Hunian tadi ID-nya. Samakan saja di sini. Juga samakan saja hunian. Kemudian di sini yang keempat ada tipe hunian, tipe. Kemudian di sini tipe juga. Terus di sini 1, 2, 3, 4 jumlah. Kemudian di sini tambahkan variabel harganya sebentar. Harga. Nah, karena tidak ada di HTML ini, jadi harga saja seperti ini. Nah, kemudian masuk di nested if-nya. Pertama, ambil dulu dari kriteria. Berarti if kriteria
if kriteria sama dengan tadi kriteria yang pertama itu kan strategis. Nah, kriteria yang pertama itu ini strategis. Itu value-nya tadi itu 1. Jadi kriterianya misalnya 1 berarti kan strategis. Nah, kemudian bagi lagi di sini if ambil lagi variabel umur. Berarti umurnya kan tadi terbagi yang 18 tahun ke bawah dengan 18 tahun ke atas. Jadi di sini if umur lebih kecil 18. Nah, ini masalah. Nah, if umur lebih kecil 18, langsung sini alert saja Anda terlalu muda untuk membeli sebuah hunian. Nah, kemudian else. Nah, else-nya itu berarti kalau else salah kurung. Berarti kalau else kan karena ini masih di sini umur. Berarti kalau else itu yang di atasnya 18 tahun ke atas termasuk 18 kan berarti else-nya itu kan itu 18 tahun ke atas termasuk 18. Nah, kemudian pindah lagi ke syarat yang selanjutnya. Syarat yang selanjutnya itu yang ketiga ada jenis hunian. Berarti di sini lagi if jenis hunian sama dengan 1. Yang 1 tadi itu jenis hunian pertama ini. Jenis hunian pertama itu kan rumah tunggal berarti nah di sini 1 untuk rumah tunggal berarti nih. Nah, kemudian masuk ke dalam jenis hunian ini tambahkan masuk lagi ke syarat selanjutnya yaitu tipe hunian. Nah, tipe hunian itu if lagi di sini if tipe sama dengan 1. Yang 1 itu berarti tadi yang small, yang kecil. Nah, kalau 1 berarti harganya itu sama dengan misalnya harganya misalnya itu karena kecil 100 juta misalnya. Karena kan rumah tunggal itu mahal. 1 2 3 4 5 6. Nah, 100 juta. Terus else if salah. Nah, ini else if tipe yang kedua berarti yang medium. Tunggu, wait. Oke. 1 2 3 4. Oke. Nah, jika tipe kedua itu berarti yang medium, berarti harganya taruhlah 200 juta misalnya. 1 2 3 4 5 6. Kemudian di sini else berarti yang B kan, bahkan sudah sendiri dia. Nah, else berarti harganya 300 juta misalnya. 1 2 3 4 5 6. Nah, 300 juta, kemudian ini sudah yang bagian hunian pertama. Terus yang bagian else-nya ini lagi. Else-nya berarti jenis hunian yang kedua yaitu apartemen. Apartemen berarti masukkan lagi syarat yang selanjutnya yaitu ini tipe hunian. Nah, berarti copy paste saja yang ini. Nah, seperti ini. Nah, ini tipe yang pertama kan itu small karena dia apartemen, berarti kan lebih murah daripada rumah tunggal. Berarti di sini misalnya 50 juta.
Iya, 50 juta saja, 50 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Di sini misalnya 80 juta mau. Jangan. Atau di sini 100 juta. Jangan karena rumah tunggalnya 100 juta. 50 juta. Misal di sini 90 juta lah. 90 juta. Di sini misalnya 100 juta. 100 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian di sini misalnya 120 juta. 120 juta. Nah, kemudian di sini ini kan else-nya sudah untuk yang jenis hunian yang kedua. Jenis hunian sudah, berarti pindah lagi ke sini. Else-nya kriteria. Else-nya jenis hunian sudah, terus else-nya kriteria hampir kelupaan ini. Nah, sampai mana tadi? Ya, sudah ke kriteria kedua. Umur, jenis hunian, tipe. Oke. Umur, else, jenis hunian, 1, 2, tipe. Oke, sudah. Berarti langsung ke kriteria yang kedua lagi. Berarti di sini else. Nah, sini else. Berarti ini copy paste saja. Else-nya itu berarti kan kriteria yang kedua. Ini. Nah, berarti di sini umur. Oke, umur sudah. Tipe hunian yang pertama, karena dia kurang dari 100 juta, berarti di sini rumah tunggalnya misalnya yang kecil misalnya 50 juta. Jangan-jangan 60. 60 juta di sini misalnya 70 juta. Terus di sini misalnya 80 juta. Nah, 80 juta. Kemudian untuk apartemennya yang kecil misalnya 20 juta misalnya. 20 juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sini misalnya yang kecil, yang medium misalnya 40 juta. 3, 4, 5, 6. Oke, di sini yang besarnya 60 juta misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah. Oke. Cek dulu. Oke, else-nya. Oke, kemudian di sini alert. Maaf.
var dulu, var total. Var total, jadi var totalnya itu ini tadi harga dikali jumlah, berarti harga dikali jumlah. Nah, ini kemudian alert, yang mau ditampilkan yang pertama itu kriteria, jadi misalnya Anda memesan hunian dengan kriteria plus kriteria. Kemudian sini lagi tambahkan dengan kriteria jenis hunian. Jenis huniannya perhatikan dulu ini. Dengan kriteria ya. Nah, kriteria kemudian kriteria dengan kriteria misalnya berjenis di sini jenis hunian. Jenis hunian berarti J hunian. Kemudian yang keempat ada tipe hunian dengan tipe sini tipenya. Oke. Tambah lagi sebanyak 1 unit di sini. Sebanyak ini jumlah. Nah, sebanyak jumlah, misalnya di sini Anda memesan kriteria strategis. Anda memesan hunian dengan kriteria strategis berjenis rumah tunggal dengan tipe medium sebanyak 1, tambahkan lagi di sini unit. Nah, kemudian sini tambahkan lagi total harga yang harus Anda bayar. Total harga yang harus Anda bayar adalah RP. Nah, kemudian tambahkan dengan total.
Sambung saja. Nah, kemudian ini juga sama, tambahkan untuk yang di sini. Berarti ini else. Ini. Nah, ya berarti di dalamnya kotak, di dalamnya ini. Di dalamnya ini yang else, berarti mungkin tadi salah deh. Seharusnya di dalam else, karena kalau di luar else itu kan sudah masuk di sini. Kalau taruh di sini berarti sudah bagiannya kriteria. Iya, kriteria. Berarti nanti masuk di sini. Di sini kan sudah punya alert. Jadi tidak mungkin di sini jangan ditambahkan untuk yang tadi. Outputannya yang membeli, karena kan ini sudah ada alertnya tidak bisa membeli. Jadi masukkan di sini, di bagian else. Jadi masuk di bagian else itu berarti di sini dalamnya. Oke. Salah. Terusnya di sini. Dan ini hapus. Nah. Oke. Dan kita coba dulu. Misalnya, sini saya mau pilih yang strategis. Yang umurnya 30 tahun. Terus rumah tunggal. Tipe huniannya misalnya yang besar. Jumlah unitnya 1. Tadi yang strategis rumah tunggal itu kriteria pertama. Kriteria pertama jenis huniannya yang pertama. Yang besar itu ini 300 juta berarti. Nah, ternyata yang salah itu yang ini. Dokumen. Salah klik tadi dokumen get element. Dokumen .get element. Get element by ID. Mestinya yang ini. Jadinya get animation. Seharusnya itu get element by ID. Get element by ID yang ini. Yang ini juga get element by ID. Ini juga get element by ID. Dan yang ini juga get element by ID. Element by ID. Nah, kemudian kita coba lagi. Strategis, umur 30, rumah tunggal, tipe huniannya big, berarti di sini 1. Nah, nih, Anda memesan hunian dengan kriteria 1. Kriteria 1 itu strategis, berjenis 1, jenis itu ini rumah tunggal dengan tipe 3. Tipe 3 ini big. Sebanyak 1 unit yang ini. Dengan total harga yang harus dibayar itu 300 juta. Atau di sini tambahkan supaya Anda memesan kriteria. Anda memesan hunian dengan kriteria. Terus di sini jenis hunian, langsung saja jenis hunian. Jenis hunian. Kemudian di sini tipe hunian. Supaya lebih jelas. Sebanyak 1 unit. Oke. Di bawahnya lagi. Dengan kriteria jenis hunian di sini. Jenis hunian
tipe hunian nah, sebanyak jumlah unit. Oke. Unit hunian. Oke, kriteria. Oke. Nah, coba lagi misalnya di sini. Di sini saya mau yang murah. Terus misalnya umurnya 20 tahun. Di sini apartemen, tipe huniannya misalnya yang medium saja. Nah, apartemen medium itu yang kriterianya 2 atau murah ini. Nah, ini jenis hunian berarti yang di L sini apartemen. Nah, seharusnya itu 40 juta. Dikali 2 seharusnya 80 juta. Nah, 80 juta. Anda memesan hunian dengan kriteria 2, ini murah. Jenis huniannya 2, apartemen. Tipe huniannya juga 2, medium, sebanyak 2 unit, dengan total harganya ini. Oke, kemudian kita cek kalau misalnya dia di bawah umur 17 tahun misalnya. 17 tahun. Iya, 17 tahun. 17 tahun. Terus misalnya selamat tunggal, medium, 3 misalnya. Nah, ini tidak bisa. Anda terlalu mudah untuk membeli sebuah hunian. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjut ke nomor 2. Nah, jadi di nomor 2 ini menggunakan nested loop. Jadi nanti tuh kita akan membuat pola yang nanti inputannya itu bisa diinputkan banyak baris dengan kolomnya. Nah, banyak baris dengan kolomnya ini sama. Nah, terus bisa dimasukkan juga jenis simbol. Misalnya di sini, ini kan ada 7 baris, 7 kolom ini. Dengan simbol ini, simbol bintang-bintang. Tapi bisa juga, misalnya di sini jenis simbol saya mau masukkan misalnya simbol uang dolar juga bisa. Di sini nanti terganti jadi uang dolar di sini simbolnya. Nah, jadi langsung saja. Pertama itu, cek dulu. Pertama itu nomor, buat dulu file. Nomor 2, nested loop. Nest loop .html. Kemudian buat lagi yang JavaScript-nya. Nomor 2, nested loop .javascript. Oke. Nah, selanjutnya itu buat dulu HTML-nya tampilannya. Kemudian di sini saya ganti dengan nested loop. Nah, kemudian di sini saya buat dulu teks script-nya. Nah, teks script-nya, search-nya SFC. Misalnya di sini pola namanya. Pola. Maaf. Nama filenya nomor 2, nest loop .js. Nah,
Oke, kemudian sini buat dulu text center supaya ke tengah saja semua. Kemudian di sini buat dulu judulnya. Buat dulu judulnya H1 pola bilangan X. Nah, yang di sini tag tabel. Sini pertama itu buat dulu tempat masuk inputannya baris dengan kolomnya. Nah, jadi itu kan untuk nomor 2 itu seperti ini kan. Jadi untuk inputan itu ada banyak baris dengan kolomnya, di mana baris dengan kolomnya itu sama. Jadi di sini saya gabungkan saja baris dan kolom untuk inputannya. Kemudian ada lagi inputan jenis simbol, tapi nanti ini jenis simbol akan muncul di jendela notifikasi di web. Jadi nanti ini saya buatkan inputannya di JavaScript saja yang ini, yang jenis simbolnya. Jadi nanti misalnya ini outputannya, misalnya ini baris dan kolomnya ini ada 7 dia, yang ini. Terus simbolnya dia dimasukkan bintang, jadi seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya itu seperti ini. Nah, ini gambar ini nanti sangat membantu nanti untuk buat atau ya untuk membuat syaratnya nanti, syarat perulangannya. Tapi sebentar, saya lanjut dulu di HTML-nya. Di sini label for dulu, label for BK, baris dan kolom. Yang di sini baris, nah dan itu dan kolom. Nah, baris dan kolom. Kemudian di sini kolom selanjutnya itu ada input type. Input type-nya saya berikan number saja. ID-nya sama seperti label for-nya BK. Nah, kemudian kolom selanjutnya itu untuk tombolnya. Jadi di sini input type. Input type di sini reset. Terus value-nya bersihkan, kemudian nah tag-nya itu kolom selanjutnya itu sama input type, submit dia di sini. Value-nya tampilkan. Kemudian di sini on click nama fungsinya saya buatkan saja pola nama fungsinya. Nah seperti ini. Dan jika dilihat seperti ini. Kemudian lanjut lagi ke JavaScript-nya. Jadi di sini lanjut ke JavaScript-nya. Sini saya tulis dulu function-nya tadi, pola. Nah, kemudian di sini saya deklarasikan variabelnya. Di sini saya coba menggunakan let. Jadi bedanya let dengan var itu, kalau var dia bersifat global. Jadi var itu bisa diubah dan dideklarasikan atau dipanggil di mana saja. Jadi misalnya
suatu fungsi. Misal saya memiliki var x. Nah, var x di dalam fungsi itu bisa lagi ditulis di luar fungsi, meskipun isi dari variabelnya itu berbeda, bisa. Nah, tapi kalau menggunakan var itu rawan kesalahan. Yang seperti tadi saya bilang, nanti kalau misalnya ada di dalam suatu program itu yang sama namanya, nama variabelnya, tapi beda isinya, nah itu nanti bisa bertumpuk. Jadi lebih baik pakai LED, tapi ya lebih baik pakai LED. Kalau LED dia kan dia bisa diubah, tapi tidak bisa dideklarasikan ulang dia. Jadi misalnya sudah ada misalnya let X di dalam suatu fungsi, nah itu tidak bisa lagi dipakai di luar fungsi untuk X-nya. Di luar fungsi atau dideklarasikan lagi variabel dengan X, variabel dengan nama X itu sudah tidak bisa karena sudah ada let X yang pakai. Jadi ini tidak bisa dideklarasikan dua kali kalau let. Nah, jadi di sini kita mulai dulu dari let BK. Nah, BK tadi itu parse in dokumen dot get element by ID. Nah, di sini namanya kan BK ID-nya. Nah, value, kemudian di sini, nah di sini saya mau deklarasikan ini yang simbolnya. Saya mau bikinkan inputannya nanti di notifikasi web browsernya. Jadi nanti jadi di sini saya gunakan window dot prompt. Nah, sebenarnya ini bisa pakai alert, ini windownya bisa diganti kayaknya. Tapi saya pakai window saja. Untuk prompt ini untuk ini supaya bisa diinputkan nanti nilainya yang di variabel simbol ini nanti di notifikasinya bisa diinputkan pakai prompt. Kemudian di sini tuliskan ini simbol, inputkan pola simbol, inputkan simbol pola. Simbol pola. Nah, sini saya tambahkan lagi variabel X, deklarasikan. Nah, kemudian di sini saya berpindah lagi ke loopingnya. Nah, jadi, untuk loopingnya itu saya mulai dari 1 I lebih besar sama dengan BK I plus plus. Nah ini. Nah, jadi dari gambar ini, jadi di sini saya untuk baris itu I. Nah, untuk kolom itu namanya J. Nah, kenapa saya mulai dari 1 bukan dari 0? Karena di sini kan sesuai dari gambarnya ini, dia ini dimulai dari 1 di sini. Jadi baris pertama, kolom pertama itu ini ada tanda bintang. Kemudian nanti ada baris kedua, kolom kedua, baris ketiga, kolom ketiga, dan seterusnya sampai baris 9, kolom ke-9. Baris ke-9, kolom ke-9. Nah, dari sini ke sini dulu itu bisa sebentar ada saya buatkan syaratnya. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, nah untuk loopingnya itu pertama-tama itu kita akan membuat dulu pola persegi. Nah, jadi di sini ini pol semua bintangnya. Nanti kalau misalnya diinputkan. Nah, kita buat dulu pola perseginya. Nah, jadi seperti ini. Nah, saya samakan dengan untuk looping dalamnya. Saya samakan untuk J-nya atau untuk kolomnya. Nah, di sini J sama dengan 1. J lebih kecil sama dengan BK. Kemudian J plus plus. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini saya buatkan syaratnya pakai if. Nah, if I sama dengan J, maksudnya jika I itu sama dengan 1, J juga sama dengan 1, seperti ini. Nah, ini kita akan buat dulu yang seperti ini. Nah, ini jadi salah satu syaratnya itu jika I sama dengan J. Jadi misalnya jika I sama dengan 1, berarti J juga sama dengan 1. Jika I sama dengan 2, berarti J juga sama dengan 2.
Jika I sama dengan 9, berarti J juga sama dengan 9, seperti itu. Jadi di sini nanti sudah terbentuk nih, sudah terbentuk nanti ini, yang pola dari sini ke sini. Tapi ini masih terpenuhi sih, yang ini untuk simbol-simbolnya karena saya belum tambahkan spasi untuk yang salah kan, untuk else-nya. Saya belum tambahkan ini else yang di sini, if yang else-nya jika syaratnya ini salah. Jadi masih bentuk persegi sebenarnya. Nah, kemudian di sini saya pakai operator atau nah, J sama dengan BK ditambah 1 ditambah 1 dikurang dengan I. Nah, kenapa ini syaratnya? Karena bisa dilihat di sini. Nah, tadi kan BK tambah 1 kurang I kan? Nah, coba kita ambil yang dari sini. Ambil baris pertama, kolom ke-9 yang di sini. Nah, jadi misalnya kan, di sini saja. Nah, misal di sini. Tadi kan, bisa lebih pasti dulu ini. Nah, seperti ini kan? Nah ini. Jadi misalnya saya mau ambil ini. Berarti baris pertama kolom ke-9, baris pertama kolom ke-9. Sini baris 1 kolom 9. Jadi di sini berdasarkan gambar ini. Nah, ini kita mau supaya ada simbol di baris pertama kolom 9 kan? Nah, baris pertama kolom 9. Nah, jadi baris pertama kolom 9 itu kita mau ada simbolnya. Nah, jadi di sini kita masukkan ini, nilai ini ke dalam ini, rumusnya. Coba kalau misalnya sama, nilai J dengan ini, BK tambah 1 kurang I, berarti memang bisa ada simbol di situ. Nah, jadi tadi kan kolomnya kan 9. 9, untuk BK-nya itu 10. Nah, terus di sini ditambah dengan 9. Sini BK-nya 10 ditambah dengan 1 dikurang dengan I-nya itu I-nya itu baris pertama. Ini kan baris pertama. Berarti 1. Nah, jadi ini 9 sama dengan 10 ditambah 1 kan 11. Wait. Iya. Maksudnya ini 9, astaga. Nah, ini 9. Kenapa sini 10? 9. Nah, jadi di sini kan BK-nya 9. Nah, jadi 9 tambah 1 itu 10. 10 dikurang 1 itu 9, jadi sama. Nah, jadi memang ada simbol di sini. Jadi benar syaratnya. Jadi sudah benar syarat yang dibuat karena ini sama. Jadi jika sama nilainya begini akan dicantumkan simbol di situ. Nah, misal lagi simbol itu harus ada lagi di sini di baris kedua kolom ke-8, di baris kedua kolom ke-8. Di baris kedua kolom ke-8. Nah, jadi ini kan rumusnya. Rumusnya J sama dengan J-nya itu ini, J-nya itu kolom 8. Nah, 8 sama dengan BK-nya itu tadi 9. Nah, 9 dipluskan dengan 1 dikurangkan dengan I-nya. I-nya itu 2. Jadinya di sini 8 sama dengan 9 tambah 1 itu 10, dikurang 2, 8. Nah, berarti memang sama lagi, jadi syaratnya itu sudah benar, Mim. Jadi syaratnya itu sudah benar. Nah, jadi langsung saja
saya aplikasikan. Nah, untuk menjelaskan saya aplikasikan langsung sini. Nah seperti ini. Sini saya tambahkan lagi X sama dengan sini simbol. Jadi bisa diinputkan simbolnya sini langsung tercantum di polanya. Nah, kemudian jika tidak memenuhi ini, misalnya syarat yang ini salah, yang ini juga salah dua-duanya, jadi itu kita akan tambahkan else di sini. Jadi kalau salah itu yang akan terprint itu spasi. Yang akan terprint itu spasi. Seperti ini. Nah, itulah mengapa seperti yang saya bilang sebelumnya, sebenarnya ini kan dia persegi. Persegi 9 kolom 9 baris. Nah, tapi kita hanya mau mencantumkan simbol di sepanjang ini. Kan makanya saya cantumkan di sini spasi, jadi yang salah syaratnya yang tadi yang dua syarat itu akan muncul spasi seperti ini. Nah, contohnya ini baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom kedua. Nah, baris pertama kolom kedua itu tadi kan rumusnya J sama dengan BK tambah 1 kurang I. Nah, J-nya itu kan 2, berarti 2 sama dengan BK-nya itu 9. Nah, ditambah dengan 1 dikurang dengan barisnya 1. Nah, di sini 2 sama dengan 9 tambah 1 kan 10, dikurang 1, 9. Kan ini tidak sama. Nah, kalau ada kondisi yang seperti ini, tidak sama, itu akan di print spasi. Jadilah di sini kosong seperti ini, yang tidak memenuhi ini. Yang kosong-kosong ini adalah yang tidak memenuhi, baris dan kolom yang tidak memenuhi syarat yang dibuat. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya misalnya ada yang bertanya dari mana didapat 9. Nah, ini hanya pemisalan saja dari gambar yang ini. Ini kan ada 9 baris, 9 kolom. Seperti itu. Nah, jadi saya lanjut. Nah, ini. Nah, jika seperti ini kita coba di browser. Misalnya di sini saya tampilkan 9. Wait. Simbol, oke. Ya, lupa dideklarasikan ini. Ini harus dideklarasikan juga, Pak, karena kan ini belum dideklarasikan di awal untuk I dengan J-nya. Nah, oke. Selanjutnya kita coba dulu 9. Oke. Jadi di sini tambahkan dulu break. Nih. Kemudian ini saya looping alert X. Nah, kita coba dulu. Mana yang salah ya?
Oke. Sepertinya ini terbalik. Oke, maaf, sorry. Nah, seperti ini. Dan tadi ini ada 9. Nah, tadi itu salahnya. Kenapa tidak muncul tadi prompt-nya yang ini untuk simbol? Itu karena yang ini. Entah karena sepertinya salah tadi. Untuk ini, file source untuk menuju JavaScript-nya. Kayaknya tadi salah. Nah, jadi misalnya lagi memasukkan misalnya 5. Jadi kan Nah, misalnya sini 5. Kemudian misalnya mau simbol yang ini. Nah, dia akan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yang nomor 3 untuk soal array. Nah, jadi pada soal array ini saya akan membuat program aplikasi untuk menghitung rata-rata beberapa pelajaran yang diinputkan. Jadi nanti itu inputannya jumlah pelajaran dulu yang mau diinputkan berapa, terus masukkan nama pelajaran, jangan masukkan nilai pelajaran. Setelah itu outputannya itu nanti dapat dilihat nama pelajaran dan nilai yang tadi dimasukkan, kemudian rata-rata dari nilai yang diinputkan, rata-rata dari nilai mata pelajaran tadi yang diinputkan. Nah, kemudian itu nanti saya akan tambahkan juga predikat di bawah paling terakhir. Jadi langsung saja, pertama-tama itu saya akan buat dulu file baru. Jadi nomor 3 array.html. Kemudian buat lagi nomor 3 array.js. Nah, yang pertama itu di sini dulu, buat dulu HTML-nya itu. Ini saya ganti dulu titelnya jadi array. Kemudian di sini text script. Text script. Source-nya ini nomor 3 array.js. Kemudian di sini center supaya ke tengah. Kemudian di sini pakai heading 1 akumulasi. Kasih rata-rata nilai siswa. Rata-rata nilai siswa saja. Rata-rata nilai siswa. Nah, kemudian di sini buat tabel, buat row-nya, buat kolomnya, label for sini jumlah mapel. Nah,
jumlah mata kuliah, jumlah mata pelajaran. Mata pelajaran. Nah, jumlah mata pelajaran, kemudian di sini input tipenya. Input tipenya di sini number. Kemudian di sini name. Name-nya jumlah mapel. Kemudian ID-nya jumlah mapel. Nah, seperti ini. Kemudian baris selanjutnya itu untuk tombolnya. Yang pertama itu, nah di sini button on click buat fungsinya. Pertama fungsi tambahkan dulu, berarti misalnya di sini add. Nah, harus tambah saja. Nah, seperti ini. Kemudian di sini add. Kemudian di sini lagi button on click. Button on click untuk rata-ratanya, berarti akan tambah hitung. Jangan-jangan. Hitung di sini hitung. Akumulasi lah. Akumulasi. Kemudian save dulu, lalu open live server. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan pindah ke pemrograman untuk JavaScript-nya. Nah, pertama itu saya akan mendefinisikan dulu atau mendeklarasikan variabelnya. Yang pertama ada variabel jumlah mapel. Nah, jumlah mapel, kemudian ada var total. Var total sama dengan 0. Kemudian ada var total, var rata-rata. Nah, var rata-rata ini sama dengan 0 juga. Kemudian ada var nama mapel. Nama mapel sama dengan new array. New array sama juga ini var nilai mapel. Var nilai mapel sama dengan new array. Nah, kemudian di sini masuk ke function yang pertama, yaitu function tambah yang ini. Nah, berarti function tambah. Nah, function tambah pertama itu kita isi dulu yang untuk jumlah mapelnya tadi. Jumlah mapelnya itu pakai parseIn. Kemudian di sini dokumen .get element by ID. ID-nya jumlah mapel.
jumlah mapel. Kemudian sini dot value. Nah kemudian sini saya akan melakukan pengulangan menggunakan for. Nah, pengulangan for di sini jadi mulai i sama dengan 0. I sama dengan 0, i lebih kecil jumlah mapel. Jumlah mapel dan i++. Nah, i++ di sini nama mapel. Nama mapel itu sama dengan from. Di sini kita akan menginputkan pada notifikasi di browser. Nah, di sini mata pelajaran. Kemudian di sini tambahkan i tambah 1. Nah, ini maksudnya nanti supaya tampilannya itu kayak mata pelajaran 1. Ini dimulai dari 1 kan. I-nya itu kan dimulai dari 0. Jadi 0 tambah 1 itu kan 1. Jadi mata pelajaran 1, mata pelajaran 2, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian ini copy paste saja. Nah, ini dia nilai mapel. Karena dia di sini nilai, berarti pakai parse in. Parse in. Kemudian di sini, nah kemudian, nah seperti ini. Kemudian pindah lagi ke fungsi selanjutnya, function apa function yang kedua itu? Hitung. Function hitung. Nah, berarti sini, nah pertama itu di function hitung ini kan function tambah ini dia isinya itu menginputkan mata pelajaran, nilai pelajaran, nilai pelajaran, menginputkan. Ya, nah jadi ini fungsi tambah itu nanti gunanya itu untuk kita menginputkan nanti mata pelajaran dengan nilai pelajaran. Nah, kalau fungsi hitung ini dia nanti untuk menampilkan. Jadi nanti di sini saya buat dulu isinya total plus sama dengan, jadi di sini total plus sama dengan nilai mapel. Nilai mapel i. Nilai mapel, jadi nanti ini ditambahkan nilai mapelnya yang diinputkan. Nah, makanya pakai sini total nilai mapel i. Kemudian di sini kita akan menampilkan inputannya tadi, input mata kuliah dengan nilainya, berarti dokumen write mata pelajaran plus tadi nama mapel i. Nah, kemudian mata pelajaran misalnya matematika,
mendapatkan nilai ini, dengan nilai saja, dengan nilai tambahkan dengan nilai mapel I. Nah, seperti ini mata pelajaran bahasa Indonesia dengan nilai 80 misalnya. Nah, kemudian di sini dokumen kita break. Kita beri baris baru. Berarti di sini tag BR. Nah, seperti ini. Kemudian kita keluar dari loopingnya. Sini. Maaf, bukan keluar dari looping. Oh iya, sini ada looping. Astaga, semestinya di sini ada for-nya. For I sama dengan 0. For I sama dengan 0. I lebih kecil dari jumlah mapel dan I plus plus. Nah, kemudian di sini seperti ini masuk di dalam looping. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian keluar dari looping di sini. Rata. Oh bukan. Ini kan sudah nama pelajaran dengan nilainya ditampilkan. Kemudian kita akan buat lagi rata-rata berarti. Sumbu rata-rata sama dengan total dibagi dengan jumlah mapel. Total dibagi dengan jumlah mapel. Nah, kemudian dokumen dot write. Nah, di sini rata-rata dari di sini saya akan tambahkan di sini jumlah mapel. Jadi misalnya rata-rata dari misalnya dua jenis. Rata dari misalnya ini saya pilih 2 jenis mata pelajaran yang Anda inputkan adalah, nah kemudian di sini kemudian totalnya, maaf bukan total, rata-rata. Nah seperti ini. Nah seperti ini rata-rata. Kemudian setelah selesai ini, saya akan buat lagi untuk predikatnya di sini. Jadi, hampir lupa di break dulu. Karena kalau tidak di break nanti dia menyatu dengan predikatnya yang akan ditulis nanti, yang akan saya ketik. Di sini kita break dulu, pakai tag BR di sini. Nah, di break seperti ini. Kemudian if di sini misalnya rata-rata
lebih besar sama dengan 80. Berarti kan ya lebih besar sama dengan 80 dan rata-rata lebih kecil sama dengan 100. Nah, berarti di sini dokumen dot write-nya selamat Anda mendapatkan predikat Anda mendapatkan predikat A. Nah, seperti ini. Kemudian di sini paste. Nah, else if di sini misalnya 60. Jadi rentangnya itu dari 60 sampai 80. 60 sampai 80 itu Anda mendapatkan predikat B. Nah, kemudian else if ini copy paste saja. Nah, else if di sini misalnya rentangnya itu antara 40 sampai 60. Nah, berarti ini predikatnya itu C. Terus di sini lagi copy paste saja. Rentannya antara 20 sampai 40. Berarti predikatnya itu D. Terus nah, kemudian else. Nah, else-nya itu berarti dari 0 sampai 20. Nah, berarti dokumen Anda mendapatkan predikat E. Nah, ini dia. Save, kemudian kita coba di browser. Misalnya di sini saya mau 2 mata pelajaran saja, terus mau di-add. Nah, misalnya itu mata pelajaran 1, itu misalnya bahasa Inggris misalnya, bahasa Inggris. Terus nilai pelajaran 1, nilai mata pelajaran. Misalnya 20 mau. Nah, mata pelajaran 2 misalnya itu nilainya mata pelajaran 2 misalnya itu sejarah. Kemudian nilai mata pelajaran 2 misalnya 40. Jadi nanti kan totalnya 60. 60 bagi 2 30. Berarti seharusnya dia dapatnya itu dapatnya D. Dia undefined. Ini harus direlasikan juga. var pelajaran 1 misalnya being, yang nilainya misalnya 20, terus yang kedua misalnya sejarah, nilainya 40 misalnya. Berarti semuanya ke 60 nilai pelajarannya. Simulasi. Nah, jadi kenapa tampilannya seperti ini? Nah, coba inputkan lagi ulang. Being
Misalnya di sini 100. Nah, kemudian di sini lagi untuk mata pelajaran yang kedua itu bahasa Indonesia, nilainya juga 100. Kemudian kita akumulasi. Nah, ini kenapa nilainya seperti ini? Di sini cuma ada B, di sini cuma ada I. Terus nilainya di sini undefined. Nah, ini. Nah, ternyata ini. Pertama-tama itu kita tidak perlu lagi ini mendeklarasikan lagi variabel I ini. Ya. Jadi ini langsung saja. Kemudian yang paling fatal itu yang di sini. Nah, ini saya lupa menambahkan ini kurung siku I untuk indeksnya. Jadi dia akan mengulang untuk setiap indeks array-nya. Jadi untuk setiap ini nama mata pelajaran dengan nilainya itu dia akan terus berulang sampai batasnya jumlah mata pelajaran yang diinputkan pertama. Jadi ini harus pakai di sini untuk indeksnya, untuk perulangan indeksnya. Jadi dia akan terus mengulang untuk semua indeks array. Nah, jadi sini saya save. Kemudian coba lagi, misalnya di sini 2, misalnya di sini sejarah. Mata pelajaran 1, terus nilainya misalnya 40. Terus mata pelajaran 2, misalnya matematika. Nilainya misalnya 100, berarti kan 140 bagi 2, 70. Kita akumulasi, nah ini. Nah, jadi di sini sudah tertampil nilainya. Nah ini mata pelajaran sejarah dengan nilai 40, matematika 100, jadi rata-ratanya itu 70. Kemudian itu predikatnya B. Nah, ini 70 tadi, ya B. Nah, mungkin segitu dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.